Halo, ketemu lagi dengan aku, Kak Anis. Nah, nama lengkapku Ansiasi Parvita. Kalian bisa panggil aku dengan Kak Anis. Kita belajar lagi ya di pelajaran biologi. Apa sih yang mau kita bahas kali ini? Tada! Jadi kita akan membahas bagaimana sih kita menjelaskan bakat seseorang anak dipengaruhi oleh faktor genetika. Kira gimana ya? Nah, sesuai gambar yang muncul, ada gambar anak ya, di mana di atasnya ada gambar otak, menunjukkan otak kanan dan otak kiri. Nah, otak kanan itu mewakili keterampilan seperti seni, entah musik, entah seni rupa ya, seperti menggambar. Pokoknya berkaitan dengan dunia kreatif. Nah, untuk otak kiri lebih berfokus ke dunia logik seperti hitung-hitungan, entah matematika, kimia, dan lain-lain ya. Intinya tentang analisis lah, hitung-hitungan gitu. Nah, sebelah kanan adalah apa coba? Iya, gambar gen. Kalian sudah tahu ya, gambar gen kayak gitu, ulir-ulir DNA. Oke. Nah, pertama, kita ambil contoh dulu nih. Kan kita tahu ada sebuah keluarga nih. Keluarga siapa coba? Iya, terkenal banget ya. Kita udah sama-sama tahu yang ini di tengah kita Gutawa dan keluarganya, atau keluarga Pak Erwin Gutawa gitu sebagai ayahnya. Nah, keluarga beliau ini adalah keluarga yang berfokus di bidang seni, nah terutama seni musik gitu. Jadi untuk ayahnya dan ibunya Gita Gutawa ini mereka fokus di bidang seni musik yaitu sebagai komponis. Nah, kalau Gita Gutawa sendiri kan kita kenal sebagai penyanyi, adiknya juga iya ternyata sebagai penyanyi gitu. Nah, apa sih yang bisa kita ketahui dari keluarga ini berkaitan dengan tadi yang kita pelajari, yaitu bahwa kita melihat ya, bahwa bakat anak itu ternyata tidak jauh dari bakat orang tuanya, ya kan? Nih, seperti mereka berdua, penyanyi, nah kan tidak jauh nih dari bidang yang digeluti oleh kedua orang tuanya, yaitu seni musik gitu. Kira-kira kenapa sih kok bisa anak-anak itu seolah mewarisi bakat dari kedua orang tuanya gitu? Ya pokoknya mewarisi bakat orang tuanya gitu. Nah, kita lihat dulu preview keluarga mereka. Nah, ini beliau saat memimpin orkestra ya. Nah, kita masuk kepada pembahasan, yaitu pewarisan genetik dari orang tua kepada anak. Nah, maaf ya ini agak kepotong gambarnya. Intinya kita bisa tahu bahwa yang di atas ini adalah kedua orang tua ya, kedua orang tua. Lalu yang di bawah ini adalah anak-anaknya. Nah, jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh anak, entah itu sifat yang terlihat secara fisik maupun tidak, seperti bakat atau karakter anaknya, kayak gitu, itu dipengaruhi oleh genetik gitu. Jadi apa ya yang terekspresi di anak-anak itu merupakan kombinasi dari genetik kedua orang tuanya kayak gitu. Itulah mengapa anak-anak kok bisa memiliki sesuatu yang mirip gitu dari kedua orang tuanya, entah sifat fisiknya ya, seperti muka atau rambut atau warna rambut atau
tinggi badan, dan lain-lain, termasuk yang tidak bisa kita lihat secara langsung seperti bakat atau sifat anak. Nah, sifat itu misalnya nih anak kok lupa atau apa gitu ya. Nah, itu juga pengaruhi oleh gen dari orang tua gitu. Nah, ini ada studi oleh Neural Match. Ini ilustrasi bukunya. Nah, apa sih apa yang ditemukan oleh neural match ini? Nah, studi ini menyatakan bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang itu dipengaruhi oleh struktur otak. Nah, yang kedua, gen yang mengatur perkembangan otak menjadi faktor utama mengapa bakat anak biasanya mirip dengan bakat yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah, yang terakhir nih, jadi genetik orang tua ini memang mempengaruhi bakat yang nantinya dimiliki oleh seorang anak. Gen yang mengatur perkembangan otak ini menjadi faktor utama mengapa bakat anak-anak itu biasanya mirip dengan bakat yang dimiliki oleh orang tuanya gitu. Jadi udah paham ya tadi kita udah bahas gen, bahwa gen dari kedua orang tua itu mempengaruhi ya, mempengaruhi sifat fisik atau non-fisik yang nantinya akan dimiliki oleh anak. Nah, salah satunya ini tadi, gen yang mempengaruhi struktur otak dan perkembangan otak gitu. Jadi gen ini mengatur perkembangan otak anak sehingga ya waktu berjalan gitu ya, berkembang neuron-neuron saraf di otaknya. Nah, perkembangannya itu mengarah ke hal-hal yang mirip dengan kedua orang tuanya. Misalnya contoh tadi keluarga kita Gutawa gitu ya. Kan karena gennya dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Nah, kedua orang tuanya ini kan berarti mungkin lebih aktif untuk perkembangan di otak kanan ya, karena bidang seni dan kreatif. Nah, anak juga menuruni karakteristik tersebut, yaitu gen yang uh, gen mempengaruhi perkembangan otak sebelah kanan gitu. Jadi anak-anak ini menjadi lebih aktif untuk perkembangan otak yang di sebelah kanan gitu. Jadi anak-anak mereka cenderung memiliki bakat yang sama juga dengan orang tuanya gitu. Jadi paham ya mengapa genetika itu bisa mempengaruhi bakat anak. Nah, tadi karena gen itu salah satunya mengatur perkembangan struktur otak anak. Nah, struktur otak anak itu mirip dengan orang tuanya karena gen dia juga diturunkan dari orang tua kan. Nah, jadi mirip deh. Gitu. Nah, ini ada tambahan untuk pengoptimalan bakat anak. Pengoptimalan bakat anak ini kita bisa dukung melalui dua faktor ya, faktor internal dan eksternal. Internal tadi kan kita udah tahu bahwa dari gen asalnya atau warisan gitu kan. Nah, untuk pengoptimalan kita lebih bisa mengaturnya melalui ini sih faktor eksternal. Jadi kita bisa melatih anak untuk apa ya? Kan kita udah tahu nih anak mempunyai fokus dan minat di bidang apa, misalnya menyanyi kayak gitu. Ya sudah, sebagai orang tua ya memberi fasilitas yang mencukupi untuk memfasilitasi anak untuk menyanyi sehingga bakatnya bisa berkembang seperti itu. Begitu pula dengan bakat yang lain, misalnya anak-anak ini pandai berhitung dan ingin mengikuti olimpiade, ya sudah berarti dileskan olimpiade gitu. Supaya bakatnya optimal. Oke, begitu saja penjelasan dari kakak. Semoga kalian bisa paham ya dengan tadi uraian yang kakak jelaskan. Terima kasih banyak. Pokoknya stay safe selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih.